Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya di sini anak-anak sebelum belajar, anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan terlebih dahulu. Yang pertama, kita selalu menjaga kesehatan, terutama selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan jika setelah memegang dan sebelumnya. Yang ketiga, selalu menjaga jarak di antara kita. Baik anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam materi yang ketiga, yaitu tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Penyesuaian diri makhluk hidup dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, untuk penyesuaian hewan terhadap lingkungan. Yang kedua, penyesuaian tumbuhan dengan lingkungan. Kita akan mengambil penyesuaian hewan terhadap lingkungan. Penyesuaian hewan terhadap lingkungan dalam sehari-hari kita disebut dengan kata istilah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuk adaptasi, anak-anak dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi atau disebut dengan bentuk tubuh. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi atau disebut dengan fungsi kerja tubuh. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Dalam ilmu pengetahuan disebut dengan behavior. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup yang melalui perubahan bentuk yang sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan diamati karena tampak dari luar. Contoh pada gambar, yaitu kita akan mengamati paruh burung elang dan kaki burung elang. Kita bandingkan dengan kaki ayam dan paruh ayam. Anak-anak coba dibandingkan kedua gambar tersebut. Sedangkan paruh burung elang dan paruh ayam itu sangat berbeda. Sedangkan kaki ayam dan kaki elang juga berbeda fungsinya. Kaki burung elang berfungsi untuk mencengkram, sedangkan kaki ayam fungsinya untuk mengais makanan. Selanjutnya kita akan masuk ke adaptasi fisiologi. Apa adaptasi fisiologi? Ya, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Jadi, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini sangat berguna dalam melaksanakan fungsi kerjanya. Contoh, untuk mengamati adaptasi ini sangatlah tidak mudah karena adaptasi fisiologi ada dan letaknya di dalam tubuh organisme atau tubuh makhluk hidup. Contoh pada gambar di sini yaitu tentang gambar sapi. Ada bermacam-macam usus yang terletak di dalam sapi. Ada namanya retikulum, ada omasum, ada omasum, ada obamasum, dan rumen.
Tentunya di sini Pak Guru kasih gambar yang berwarna-warni supaya anak-anak bisa mengamati dan membedakan antara satu persatu. Kita lanjut. Untuk adaptasi tingkah laku, ya, di sini adalah dilakukan oleh suatu organisme yang berupa penyesuaian tingkah laku dalam keadaan tertentu menghadapi lingkungan. Contoh, misalnya adaptasi yang dilakukan oleh ikan paus yang selalu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Ini adalah perilaku atau tingkah laku hewan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan behavior yang tadi. Ya. Selanjutnya, apa sih tujuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan? Ya. Tujuannya adalah pertama, untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa supaya kita selamat. Yang kedua, tujuan adaptasi adalah untuk bisa memperoleh sumber makanan yang kita cari setiap hari. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan bertahan hidup supaya kita bisa melestarikan jenis keturunan kita. Itu adalah tujuan dari adaptasi makhluk hidup. Jadi tujuan adaptasi makhluk hidup ada 3 macam. Yang pertama untuk melindungi diri manusia, melindungi diri. Yang kedua untuk memperoleh makanan. Yang ketiga untuk memperoleh dan bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Kita akan mempelajari adalah bentuk mulut disesuaikan dengan jenis makanannya. Bentuk mulut penjilat ini biasanya terletak atau dimiliki oleh kupu-kupu. Dan bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu sebuah kupu-kupu yang hinggap pada bunga untuk mengambil nektar atau madu yang ada di bunga tersebut. Itu disebut dengan mulut penjilat. Selanjutnya yaitu macam mulut penusuk atau pengisap. Nah, biasanya ini pengisap darah. Biasanya anak-anak bisa lihat setiap hari di rumah apakah pernah digigit nyamuk. Nah, di sini mungkin anak-anak langsung ingat penusuk dan pengisap dimiliki oleh nyamuk untuk menghisap darah. Ya, lihat gambar. Ya, di situ ada nyamuk hinggap di daging kita mungkin. Ya. Yang berikutnya mulut penggigit atau penguyah. Diulangi, mulut penggigit dan pengunyah yang dimiliki oleh belalang. Lihat gambar, belalang selalu menggigit dan mengunyah. Dia menghabiskan daun-daun untuk memperoleh makanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bentuk paruh dan kaki burung. Bentuk paruh dan kaki burung yang kita amati dalam sehari-hari, mungkin kita akan bisa membedakan. Yang pertama, burung kolibri. Burung kolibri, paruhnya adalah sangat kecil dan lancip panjang. Ini berfungsi untuk menangkap atau menghisap nektar. Apa nektar itu anak-anak? Nektar adalah madu yang ada di bunga. Lihat gambar. Ya. Selanjutnya, bentuk paruh burung kakak tua. Siapa yang punya kakak tua? Kakak mesti tua. Ya. Burung kakak tua, bentuk paruhnya yaitu untuk memakan biji-bijian. Lihat gambar. Ya. Selanjutnya, burung pelikan ini berfungsi untuk mencari ikan. Biasanya paruhnya panjang. Lihat di gambar. Ya. Ya. Burung pelikan ini menangkap
atau mengambil makanan dalam bentuk yang sangat besar. Burung elang, dia biasanya paruhnya selalu mengambil ikan atau mengambil tikus. Lihat gambar. Ya. Tentunya di sini sudah bisa membedakan anak-anak bentuk paruh setiap makhluk hidup atau burung berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Kita lanjut ke bentuk kaki burung. Bentuk kaki burung ini sangat beragam sekali atau berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Contoh, kaki burung Raja Wali, kaki burung elang, kaki ayam, bentuk bebek, dan pelatuk. Di sini anak-anak harus membedakan dan fungsinya. Lihat tampilan di gambar bawahnya. Sedangkan untuk kaki burung elang, dia berfungsi sebagai pencengkram. Sedangkan ayam ini berfungsi untuk mengais makanan yang ada di tanah. Sedangkan bebek ini untuk berenang dan berjalan di atas lumpur. Sedangkan yang pelatuk, kaki burung pelatuk ini berfungsi untuk memanjat pohon. Coba anak-anak diperhatikan gambar tersebut dan bisa membedakan fungsi-fungsinya. Ya. Dari kedua gambar tersebut bisa kalian amati secara seksama fungsinya dan bentuknya. Selanjutnya kita akan menuju ke bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung ya, di dalam alam kita ini sangat berbeda-beda. Ini adalah kekuasaan yang Maha Esa, sangat besar maha kuasanya. Dan bentuk bentuk paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Ada burung elang, ada burung bangau, itik, ayam, dan burung pipit. Selanjutnya, paruh burung pemakan biji-bijian berbeda dengan paruh burung pemakan atau penghisap madu. Sangat beda bentuk paruhnya. Selanjutnya, bentuk gigi hewan. Ya, kita mungkin setiap hari anak-anak memperhatikan gigi kita masing-masing melalui kaca, cermin, atau mengamati gigi teman. Ya, kita akan masuk atau mengamati gigi pada hewan. Ya. Harimau mempunyai gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak mangsa. Ini karena hewan tergolong karnivora, pemakan daging. Lihat gambar. Ya. Selanjutnya, kuda atau hewan herbivor pemakan rumput memiliki gigi seri dan geraham yang berfungsi untuk mengunyah, melumatkan, menghaluskan makanan yang banyak mengandung selulosa. Karena tumbuhan dengan daging sangat berbeda. Selanjutnya kita lihat slide atau gambar yang kedua, yaitu gambar kuda memiliki gigi seri dan gigi geraham yang sangat kuat. Hewan berikutnya yaitu hewan pemakan segala atau yang disebut dengan omnivora. Ini adalah sangat kompleks karena memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang sangat baik untuk melumatkan makanan. Kita lihat gambar. Ayo siapa? Ya. Kita selanjutnya penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri supaya terbebas dari musuh. Kamuflase, ada mimikri yang dimiliki oleh bunglon, ada autotomi yang dimiliki cecak. Apa autotomi itu? Autotomi adalah memutus sebagian ekor
jika dalam keadaan sangat bahaya. Kelenjar bau yang dimiliki oleh walang sangit. Kelenjar bisa atau sengat yang dimiliki oleh ular. Berpura-pura mati dimiliki oleh kumbang. Memiliki kelenjar lemak yang sangat tebal dimiliki oleh penguin. Biasanya penguin hidupnya di daerah kutub atau daerah dingin. Sehingga apa? Lemak yang tebal berfungsi untuk melindungi diri dari kedinginan. Sedangkan unta itu memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak dalam tubuhnya. Karena apa? Lemak ini berfungsi untuk sumber energi yang sangat lama. Mungkin itu yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.